Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, ketemu lagi sama saya di Lemon Tree Coffee Farm ya. Nah, kali ini saya mau sharing pengalaman sekaligus minta masukan dari teman-teman semua yang sudah pakai pakan yang saya mau pakai ini. Jadi teman-teman kalau ngikutin channel saya kan saya benar-benar pakai pakan instan ya. Maksudnya pakan instan itu nggak ada pakan hidup sama sekali. Mulai dari saya pertama kali piara sampai detik ini sampai sekarang, mulai dari indukan cuman satu sampai indukan sekarang ada berapa berapa macam ini. Ya cukup banyak lah ini. Nah ini saya kan menggunakan selalu pakan instan ya, nggak pernah pakan hidup sama sekali. Dulu pernah saya selingi, kalau nggak salah teman-teman kalau pernah masih ingat, saya pernah pakai jentik yang saya kultur sendiri. Nah, hasilnya juga lumayan, ada efeknya. Cuman setelah itu di tempat saya jadi ada kena sickness beberapa. Nah, setelah kena sickness itu saya sedikit sedikit trauma ya, sedikit takut. Soalnya ya mungkin saya belum ahli sih. Jadi bukan sicknessnya tapi mungkin kemampuan saya yang untuk ngasih pakan hidup berupa jentik itu masih kurang mungkin. Padahal sudah saya shortage segala macam. Ya, kembali lagi ke sini deh. Jadi kalau teman-teman tahu kan saya kan selalu di semua tempat ini selalu pakai ini ya. Bentar. Nah, nih kebetulan sudah habis Polaret ya. Nah, ini botol yang kecilnya. Saya karena kebutuhan pakan saya sangat banyak di sini kebetulan kalau tadi saya hitung itu ada 2.300-an ekor. Mulai dari dewasa sampai buraya. Ya ini sudah saya tutupin ya soalnya saya bikin konten ini malam sekali. Mereka baru saya beresin, baru saya sifon-sifon. Nah, terus udah gitu saya tutupin beberapa. Nah, ini saya beli. Maaf sebentar. Nah, saya tempatin begini. Jadi beberapa botol gini. Jadi saya belinya yang setengah kilo karena kebutuhan pakan di sini cukup banyak dan saya menggunakan hanya Polaret. Nah, saya beli setengah kilo terus saya repack sedikit-sedikit supaya nggak gampang rusak. Ya, terus udah gitu ya sampai sekarang pertumbuhannya menurut saya sih bagus ya. Baik warna, baik pertumbuhan misalnya ekor, dorsal, terus earnya, sirip samping itu, warnanya. Nah, dari yang saya piara ini semuanya baik ya. Kalau yang ini kan masih belum bisa dilihat. Ini karena indukan saya beli dari breeder lain. Nah, jadi masih belum bisa kita jadikan perbandingan. Nanti anak-anak mereka yang bisa kita jadikan perbandingan. Nah, saya kali ini baru kedatangan, mau mencoba lah, bukan baru kedatangan. Mau mencoba salah satu jenis pakan baru. Masih sekitar di pakanan instan juga ini. Nah, teman-teman pasti nggak asing lah sama ini. Otohime. Otohime saya beli yang B2. Ya. Nah, ini kenapa saya beli ini? Nah, ada banyak ceritanya. Jadi pertama kali saya tuh pernah nyoba. Sebentar, saya kasih lihat masih ada nggak ya barangnya? Oh iya ini. Nah ini, saya pernah coba ini. Ya, ya ini untuk pertama kali saya beli. Ya, mungkin karena takaran saya kurang hafal atau gimana. Nah, saat saya menggunakan ini tuh sedikit ada trouble di airnya. Baik itu white spot ataupun sisa pakannya yang ikannya nggak mau lah. Jadi karena itu lembut juga, yang ini Fengli ini lembut ini. Nah, karena lembut jadi nggak bisa kekontrol nih kadang-kadang kelihatannya bersih di mata telanjang ini kelihatannya bersih, tapi ternyata ada sisa-sisanya titik-titik itu. Nah, itu lupa saya bersihkan atau ketelat saya bersihkan, jadi jamur, jadi white spot, jadi suruh penyakit. Sebenarnya nggak bisa nyalahkan pakannya juga sih. Dari kitanya sebagai breeder ngasih juga. Soalnya saya pernah dengar dari teman-teman di sana yang pakai Fengli masih aman-aman aja kok. Bahkan sampai dewasa sampai besar pakai Fengli masih aman-aman aja. Tapi kebetulan di saya seperti itu trouble-nya. Jadi saya share ke teman-teman, bukan berarti saya bilang Fengli itu jelek ya, tapi untuk saya kurang bisa makainya gitu. Nah, kemudian saya nyari alternatif lain apa? Ya, saya sempat coba ini juga nih. Nah, ini. Nah, ini mem. Nah, ini waktu itu cukup berhasil, cukup banyak yang mau makan, normal, sehat. Nah, saya teruskan. Tapi di tengah jalan saya ketemu ini, yang saya gunakan selama ini. Nah, di tengah jalan saya ketemu ini. Ketemu ini dengan perkataan ini Artemia instan.
terus udah gitu kemungkinan menyebabkan air kotornya lebih sedikit segala macam. Akhirnya saya pakai ini dan saya pakai ini cukup lama ya, beberapa bulan, sampai dari yang burayak saya baru lahir sampai burayak saya yang ini sebentar. Yuk kita jalan ke sini. Nah, sampai burayak saya yang ini usianya sudah 3 bulan ya. Tuh. Oh yang ini yang 3 bulan, maaf saya lupa. Nah ini 3 bulan, ini 2,5 bulan. Ini semuanya ini hasil hasil Polaret yang tadi saya tunjukkan itu. Ya. Kemudian di perjalanan ini saya dapat informasi bahwa Polaret itu memang bagus, tapi untuk mengenyangkannya butuh porsi lebih banyak. Nah, kemudian saya tanya ke teman-teman breeder yang lainnya, pakai apa tuh solusinya? Ada 3 mereka memberikan informasi, bisa pakai MEM, terus bisa pakai NRD, dan bisa pakai Otohime. Nah, kebetulan sekarang saya kan yang MEM sudah pernah coba ya. Nah, MEM sudah pernah coba. Ada beberapa ukuran, ada 2/3, 3/5, ada 5/8. Yang saya gunakan ini 2/3, yang sangat halus. Yang sangat halus tuh, kalau teman-teman lihat. Nah, untuk burayak. Saya udah pernah coba ini, kemudian saya sudah pernah coba Polaret. Nah, saya belum coba NRD tuh, nanti aja kapan-kapan. Karena apa saya belum coba NRD? Karena dulu sempat, kalau teman-teman lihat saya punya albino full platinum ya. Nah, kalau dikasih NRD itu ada kemungkinan warnanya jadi bocor. Ada kemerahan lah, ada kekuningan di bodinya. Ya, itu menurut dari pengalaman teman-teman saya yang sudah lebih senior dan lebih ahli-ahli soal gapi yang sudah bertahun-tahun menggunakan pelet memberi informasi seperti itu. Ya, saya sendiri belum coba ya. Nah, karena mendekat informasi seperti itu, jadi saya akhirnya milih apa? MEM sudah pernah, Fengli sudah pernah, Polaret sudah pernah. Saya coba Otohime. Nah, ini. Kenapa kok sekarang menggunakan pelet, nggak tetap Polaret aja? Ya, ada 2 sebab. Yang pertama sebabnya karena lebih ekonomis ya, harga lebih ekonomis daripada kita menggunakan full Polaret dari kecil sampai dewasa. Yang kedua, ada pengaruh ke ikan. Kata teman-teman breeder yang sudah lebih senior dan sudah lebih berpengalaman dan udah bertahun-tahun lah, itu mereka bilang setelah usia tertentu harusnya kita menggunakan pelet kalau memang kita nggak pakai pakan hidup. Kenapa kita menggunakan pelet? Untuk bikin bodinya lebih tebal. Jadi penggunaannya sedikit tapi ikannya kenyang. Nggak seperti yang lain. Maksudnya mungkin seperti Polaret. Kan saat itu saya lagi berdiskusi soal pelet, soal Polaret, soal pakan hidup dan segala macam. Ya, jadi akhirnya saya memutuskan saya nyoba beli ini. Saya akan mulai coba ini, praktekkan untuk ikan-ikan saya yang berusia mungkin 1 bulan ke atas atau 1,5 bulan ke atas. Ya, tapi nggak saya kasih ini aja. Jadi saya akan selang-seling. Polaret saya kasih. Kalau kira Polaret saya udah kasih, mungkin 2-3 hari saya akan kasih ini. Tapi untuk yang burayak usia 0 sampai 1 bulan atau 1,5 bulan, saya masih akan tetap menggunakan Polaret ini. Kenapa kok masih menggunakan Polaret? Kan sudah beli itu. Nah, kalau menurut saya, setelah yang saya alami ini, kalau Polaret kan ini Artemia instan ya, masih bukan pelet ya, jadi masih ada Artemianya, mungkin kandungan gizinya juga lebih bagus. Terus yang setahu saya ini juga lebih lembut daripada Otohime itu. Jadi saya coba pakai inilah, karena sebenarnya saya sudah menggunakan ini cukup lama. Untuk burayak ini saya semua tuh ini bisa besar-besar ya karena menggunakan ini Polaret. Jadi saya akan tetap stay di sini untuk yang burayak. Kalau untuk yang sebentar, kalau burayak sebenarnya teman-teman tadi ada yang kemarin sempat ada yang ngasih saya gambaran. Kalau kita bisa kasih makan hidup seperti cacing sutra atau jentik nyamuk yang halus atau mungkin kutu air. Nah, untuk burayak itu mungkin lebih bagus, lebih cepat pertumbuhannya. Nah, kebetulan karena saya hanya menggunakan pakan instan, yang instan-instan saja, nggak ada waktu untuk ngebersihin cacing sutranya lah, untuk ngebersihin jentiknya lah. Ya, saya pakai yang instan sementara. Dan kebetulan instan masih oke lah. Nah, untuk yang 1,5 atau 1 bulan ke atas saya akan mulai menggunakan ini. Nah, sebentar lagi kita akan lihat perbandingannya besarnya antara pelet Otohime dan Polaret. Secara kandungan kemarin saya sempat baca-baca proteinnya sama besar ya. Baik Polaret itu
sama ini proteinnya sama sangat apa sama besar. Nggak sama juga sih, beda sedikit. Itu 50 kemarin berapa? 56% sempat saya baca. Kalau ini 52%, tapi kandungannya mungkin ada kandungan apa gitu. Jadi ini ngebuat ikan itu lebih kenyang dan untuk biaya ke kita itu lebih ekonomis. Oke. Sebentar lagi kita akan lihat perbandingannya antara ini dan Polaret. Nah, ini teman-teman. Ini saya sudah tuangkan. Yang ini Polaret Artemia Instan. Yang ini pelet Otohime. Jujur ini juga pertama kali pengalaman saya melihat pelet Otohime ya. Setelah berbulan-bulan saya hanya pakai ini. Saya baru mau percobaan. Nah, kalau secara bau, jujur bau secara aroma itu ya, bukan bau. Aroma baik Polaret dan Otohime ini memiliki bau yang sangat kuat. Bau sedikit amis lah, bau udang atau bau apa saya kurang tahu. Nah, tapi mungkin karena yang Polaret saya ini sudah lama, saya sudah beli sudah berapa bulan ya? Ada 3 bulan. Nah, mungkin baunya tidak sepekat Otohime ini. Barusan saya buka Otohime ini baunya sangat pekat. Ya, kemungkinan itu akan membuat nafsu makan ikan itu tinggi. Kemungkinan ya. Ini hanya prediksi saya saja, karena saya belum pakai. Nah, sekarang kita lihat dari ukuran. Kalau dari ukuran jelas ya, kelihatan ini berbentuk serbuk, ya. Mirip sama Fengli dan mirip sama pelet mem yang paling kecil, 2/3 kalau nggak salah, saya lupa. Nah, coba sebentar saya lihatkan lebih dekat. Nah, ini sangat dekat ya. Ya, kalau yang ini butirannya agak besar nih. Kalau teman-teman lihat, coba saya dekatkan. Nah, mungkin karena saya pilih yang B2, jadi agak besar. Kenapa saya pilih B2? Karena memang tujuan saya bukan untuk buraya pola Otohime ini, untuk yang 1 bulan sampai 1,5 bulan ke atas. Nah, jadi secara aroma sudah beda, walaupun tipis menurut saya, tipis lah ya. Secara tekstur yang kelihatan sekali bahwa ini lembut sekali, dan ini masih ada besar-besarnya ini. Kemungkinan saya kurang tahu juga, tapi kemungkinan ini yang bikin ikan-ikan kita itu cepat kenyang. Jadi nggak usah terlalu banyak diberikan, langsung kenyang. Oke, habis setelah ini kita akan coba kasih waktu di air ya. Di air kita lihat efeknya bagaimana. Oke, ya, sebentar. Ya, ini Otohime yang tadi saya ambil sedikit, karena sebenarnya saya bingung, ini ikan saya sudah pada kenyang ini kan, ini sudah malam. Mau coba di kemana ya? Ini deh yang jumlahnya udah sangat banyak deh. Biasanya kalau sangat banyak kan makannya lahap. Ya, ini kita lihat ya. Kita lihat, kita sebarkan di air. Langsung tak bersisa. Ya kalau di kamera kurang terlihat ya. Apalagi kamera saya kurang bagus, kurang ini. Tapi kalau saya lihat dengan posisinya tadi sini, saat saya tebarkan ini Otohime langsung nyebar dia. Langsung nyebar, terus ikan juga langsung lahap, langsung dimakan. Bahkan nggak ada yang tersisa itu, walaupun ikan saya sudah kenyang ini. Ya, ini pengalaman saya pertama kali pakai Otohime ini. Ya, sebentar lagi saya akan coba menggunakan Polaret. Kita lihat perbedaannya apa ya. Sebentar. Ya, sekarang ini Polaret yang selalu saya gunakan. Kita menggunakan subjek ikan yang sama deh. Kok subjek sih? Objek ikan yang sama. Nah, ini ikan yang sama ini kita coba tuangkan. Sama ya, masih sama sih, mungkin karena mereka sudah terbiasa bertahun-tahun saya baru sebentar, berhari-hari, berbulan-bulan mereka makan Polaret, mungkin bagi mereka sama aja mungkin. Tapi dari yang saya lihat, mungkin kalau Polaret kan sangat lembut ya, walaupun mereka habis-habis juga sih. Kalau Otohime mungkin lebih kenyang buat mereka mungkin. Ini bagi teman-teman yang kemarin sempat bilang, Om, Bang, kok airnya bersih terus sih, nggak pernah kelihatan kotor. Saya kasih lihat teman-teman, tuh
Sama, kita sama. Kadang-kadang air itu tetap kotor tuh, lihat. Ya. Nah, ini kalau air kotor gini, besok pasti saya sifon. Karena besok hari ketiga, besok saya sifon. Senjata saya cuma ini kok. Sifon-sifon begini. Tuh, kalau ini kan bersih karena jumlahnya sedikit. Ini jantan, jadi kalau jantan saya isinya lebih sedikit. Nggak sebanyak betina begini. Betina kalau saya isi banyak mungkin saya hanya push di pakan, tapi kalau jantan kan ada mereka butuh pertumbuhan ekor, butuh pertumbuhan dorsal. Nah, jadi saya isinya nggak terlalu banyak. Kalau teman-teman lihat juga di sini tuh jantan nggak terlalu banyak, betinanya banyak. Bukan saya menganaktirikan betina ya, ini juga betinanya banyak sekali. Tapi ya itulah, untuk jantan saya kurangi karena keterbatasan lahan. Tapi saya masih pengen dapat indukan-indukan yang bagus. Bukan indukan juga lah, kapi-kapi yang bagus. Saya solusinya ya gimana? Ya seperti ini. Saya kurangi kapasitasnya, saya cukupi pola pakannya. Karena saya keterbatasan tidak pakai aerator, nggak pakai filter, nggak pakai tank, ketinggian air rendah. Ya saya akan cari solusi gimana bisanya walaupun dengan segala keterbatasan saya akan usaha semaksimal mungkin. Ya, oke. Nah, eh, tadi sudah perbedaan Polaret sama Otohime untuk ikan saya belum kelihatan ya. Nanti untuk progresnya mungkin kedepannya saya akan bikin perbandingan antara ikan saya yang hanya saya kasih Polaret dan ikan saya yang saya selingi dengan Otohime. Ya, sebenarnya saya dapat beberapa informasi dari teman-teman kemarin bahwa kalau kita kasih makan ikan-ikan seperti ini tuh ada baiknya jangan pakai satu pakan. Jadi kita selang-seling, sama seperti manusia. Kita kan nggak bisa tuh cuman makan nasi sama tempe terus seumur hidup. Kan kita harus ada dagingnya, harus ada sayurnya. Itu ikan juga sama. Teman-teman ikan sahabat-sahabat ikan saya ini juga sama. Mereka butuh pakan yang bervariasi. Jadi kalau bisa pakan hidup kita selang-seling, tapi kebetulan karena di saya tidak bisa pakan hidup, saya akan selang-selingnya ya paling Otohime, terus Polaret, dan mungkin saya akan gunakan NRD atau MEM salah satu dari itu. Selain tujuannya untuk mendapatkan gizi buat mereka ini, dan suatu saat apabila saya jual, apabila teman-teman ada yang mau adopsi atau ambil atau mau beli, jadi nggak repot. Jadi jangan sampai saya dikasih satu Polaret seumur hidup, terus nanti waktu dipindahkan ke teman-teman, waktu dibeli teman-teman, tiba-tiba ikannya nggak mau makan karena nggak pernah saya cobain makanan lain. Nah, itu juga salah satu tips dari teman-teman saya senior-senior saya, kenapa makan harus diselang-seling supaya di tempat yang baru diberi makanan yang baru, yang berbeda, dia masih bisa makan, dia tahu rasanya. Ya, oke, itu aja. Nanti akan saya update lagi bagaimana perkembangannya untuk menggunakan pakan Otohime itu. Saya berharap sih perkembangannya positif ya. Soalnya ada tadi yang saya bilang dua, selain eh, menekan kos biaya pakan, kan Otohime lebih murah sedikit daripada Polaret. Nah, yang satu lagi untuk mengejar body supaya lebih besar-besar, supaya dalam usia tertentu itu bodinya sudah besar. Nah, seperti teman-teman senior saya sudah bilang seperti itu, saya mau coba. Kan semua harus dicoba. Harus kita pengalaman sendiri, kita perbandingan sendiri, kita dengarkan masukan dari orang, kita coba sendiri. Ya, bagi teman-teman yang udah pernah coba pakan Otohime ini, mungkin bahkan dari buraya sampai besar menggunakan Otohime B1 untuk buraya, B2 untuk yang remaja, bahkan saya kemarin sempat lihat saya lupa ya, C1 atau apa ya. Nah, itu untuk yang dewasa. Saya minta tolong dibagi informasi ya di kolom komentar. Gimana nih perkembangannya? Apakah lebih bagus? Apakah sama saja? Apakah tergantung dari pola pelihara? Apakah tergantung dari banyak kita kasih pakan atau frekuensi kita kasih makan? Coba diperbandingkan. Kalau untuk pakan hidup sih pasti itu lebih baik lah ya dari pelet-peletan ini. Ya, saya berharap kalau teman-teman ada yang punya pengalaman soal pelet-peletan, baik itu tidak hanya terbatas Otohime ya, NRD, Otohime, MEM, teman-teman yang menggunakan pakan-pakan itu, boleh tulis di kolom komentar sebagai perbandingan saya. Nanti kedepannya saya akan menggunakan apa nih? Kan kalau Polaret saya sudah tahu nih, Polaret dari awal umur 0 sampai sekarang saya udah tahu. Tapi Otohime belum tahu, NRD belum tahu,
Bahkan mungkin teman-teman yang udah ada paket Fengli bisa komentar. Jadi saya tahu salah saya di mana. Oke? Ah, bagi teman-teman yang suka sama konten-konten saya, boleh di like, boleh di komentar, dan subscribe ya. Supaya teman-teman bisa tahu progres dari mini farm saya dari awal sampai nanti, semua kendala yang saya hadapi, semua apa yang saya coba. Nah, teman-teman tahu dan mungkin kita saling bisa bertukar pendapat. Oke, sampai di situ aja. Terima kasih buat teman-teman saya yang sudah komentar, bahkan teman-teman saya yang sudah bos-bosku yang udah setia nonton dari awal channel saya benar-benar nol, nggak ada yang lihat sampai sekarang. Saya sangat berterima kasih sekali, ya. Dan apalagi yang nonton sampai akhir itu, wah kalian hebat sekali. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih semuanya. Selamat malam.